Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Media Hindu. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang upacara entas-entas, suatu upacara Pitra Puja, warisan leluhur kita di tanah Jawa. Sudah hadir bersama saya, Bapak Dewa Suratnaya, tokoh pembina umat yang kiprahnya sudah kita ketahui bersama. Kebetulan beliau juga tokoh pendiri Media Hindu. Om Swastiastu, Aji Dewa Suratnaya. Om Swastiastu. Eh, Serta narasumber kedua, seorang cendekiawan muda Hindu. Beliau adalah Bapak Dr. Untung Suhadi. Selain dokter di Stah Dharma Nusantara Jakarta, beliau juga tokoh teras di organisasi sosial di Paguyuban Manunggal Jawa Dwipa Hindu Nusantara yang lebih dikenal dengan nama Paguyuban Hindu Majapahit. Beliau ini yang adalah seorang tokoh atau ketua panitia dalam upacara entas-entas yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli ini di Pura Parahyangan Jagat Guru, Bumi Serpong Damai, Tangerang. Acara ini terbuka untuk umum bagi siapa saja yang berniat melakukan bakti pada leluhur dengan mendoakan beliau lewat upacara entas-entas. Om Swastiastu, Pak Untung Suhadi. Om Swastiastu, Pak Dewa Sanisca. Saya sapa juga Ibu Endang. Beliau adalah seorang ibu yang kembali pulang ke rumah Dharma untuk memeluk Hindu. Beliau kita hadirkan di sini karena pengalamannya untuk berbagi. Misalnya kenapa beliau tertarik untuk mengikuti upacara entas-entas yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Juli ini. Om Swastiastu, Ibu Endang. Om Swastiastu, Pak Dewa. Terima kasih pada ketiga narasumber sudah berkenan hadir di channel Media Hindu ini. Untuk pertama kali, yang ke Aji Dewa Suratnaya, Aji. Aji, mungkin bisa dijelaskan tentang apa makna dan esensi dari upacara entas-entas ini. Apakah entas-entas hanya merupakan, tanda kutip, hanya merupakan upacara Pitra Puja, dan apa bedanya dengan upacara Pitra Puja yang lazim kita lakukan di Bali seperti ngaben? Karena di pandangan orang awam, upacara entas-entas ini umumnya hanya dilakukan di masyarakat Jawa Timur, khususnya di Tengger. Apakah entas-entas ini hanya lazim di Tengger? Laris, Aji, mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa channel Media Hindu. Nggih. Om Swastiastu. Para pemirsa media Hindu, eh, saya akan menjelaskan sedikit tentang ritual entas-entas ini. Memang ini merupakan sesuatu yang baru mungkin untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dewo Sanisca bahwa entas-entas yang selama ini terdengar dan dipahami itu ada di Jawa Timur di kawasan Tengger Bromo Semeru. Ya. Nah, menjawab pertanyaan tadi itu, saya ingin mengatakan bahwa yang pertama, ya, bahwa ada dua poin yang terkait dengan entas-entas ini. Yang pertama, secara mikro dulu, ya, secara mikro. Jadi eh, entas-entas ini sebuah upaya, ya, orang dikatakan mitra yadnya misalnya, ya, di mana upaya ini terkait dengan harapan untuk menyempurnakan ataupun menyeberangkan bahkan mendewatakan para leluhur kita seperti apa yang kita harapkan dan disebutkan dalam Rigveda Mandala 10 Sukta 15 mantra 1 sampai dengan 13. Nah, di sana. Jadi ini esensi yang pertama sebetulnya bagaimana kita mendewatakan leluhur kita, ya. Kalau ada pertanyaan yang dimaksud dengan mendewatakan menjadikan leluhur seperti apa? Ya, leluhur menjadi saudara yang guru. Nah, ini kalau di Bali juga ini sangat populer ini, ya. Itu yang pertama secara mikro. Nah, kemudian secara makro, sebetulnya yang kita entas ini itu bukan hanya manusia, artinya jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal ataupun leluhur kita, tetapi juga di sana ada jiwa-jiwa hewan dan tumbuhan bahkan. Nah, ini secara makro, ya. Nah, kemudian apa yang kita bisa simpulkan dari uraian tadi bahwa apa yang kita lakukan, yang kita sebut dengan entas-entas sebetulnya merupakan sebuah upaya untuk
membersihkan, menyucikan alam semesta ini dari jiwa-jiwa yang memang belum tersempurnakan, bahkan boleh dikatakan yang sengsara ataupun menjadi limbah-limbah. Jadi sebetulnya entas-entas ini tidak sekedar hanya ritual Pitra Puja atau Pitra Yatna saja, tapi sudah merupakan sebuah upaya yang dampaknya menyeluruh, ya, artinya seluruh alam semesta akan terkena dampak daripada apa yang kita lakukan yang mungkin kelihatan kecil seperti itu, ya. Jadi ada mikro, ada makro di sana, bahkan ada katakanlah keuniversalan di sana. Jadi sebuah upaya kecil kelihatannya, saya ulangi, kecil kelihatannya, tapi sebetulnya dampaknya sangat sangat luar biasa seperti itu, ya. Nah, kemudian memang selama ini kalau kita kaitkan dengan Pitra Puja, ya tentu Pitra Puja yang selama ini kita lakukan hanya terkait dengan jiwa-jiwa orang manusia seperti itu. Atau lebih banyak kita katakan Pitra Puja itu untuk leluhur, ya, mendewatakan para leluhur. Ya mungkin dalam Weda juga dikatakan bahwa kalau kita menyempurnakan, menyeberangkan jiwa-jiwa yang mungkin dikatakan masih sengsara atau masih menderita, maka dengan entas-entas ini eh, merupakan sebuah upaya untuk menyempurnakan beliau-beliau itu sebetulnya. Nah ini dia. Kalau Ya, tanya sekarang esensinya apa? Ya seperti itulah dia. Tujuannya, ya. ya itu dia tujuannya. Menjadikan Mulia, beliau-beliau mulia. termasuk memuliakan otomatis. Ya Ya. benar, Ji. Apakah kalau bisa Tiang ambil kesimpulan mungkin dari penjelasan Aji secara meluas, selain upacara Pitra Puja, tetapi juga untuk menyucikan alam semesta dengan melakukan penyupatan atau yang lazim di Bali kita katakan dan nyomnya ini Kak Ji. Apakah itu Iya, sama? iya seperti itulah bahasanya. Bahasa lokal kita di Bali ya, ya Ya, menyupat, kemudian nyomye seperti itu. Tapi memang selama ini dua kata itu kan hanya dikaitkan dengan makhluk-makhluk dimensi alam bawah. Tapi ya, sebetulnya itu merupakan penyempurnaan sebetulnya. ya, Ya, dimengerti penyempurnaan. Ji. Oke. Untuk mungkin Kak Aji, apakah Pitra entas-entas ini hanya di Jawa atau juga ada di Sumatera upacara semacam ini, Ji? Sebetulnya yang namanya entas-entas ini ya tidak hanya di Jawa, hanya yang membedakan adalah budaya. Ya, di Sumatera ada, di Kalimantan ada. Kita mengenal tiwah misalnya di Keharingan. Itu sudah jelas tidak berbeda dengan entas-entas. Hanya budayalah yang membedakan. Ya, budaya yang membedakan. Kalau kita bandingkan dengan di Bali ya, ada istilah Atmaudana. Ya, mohon maaf, saya sendiri tidak pernah berani untuk mengatakan bahwa entas-entas di Jawa sama persis dengan Atmaudana. Karena apa? Atmaudana di Bali itu kan ada rangkaiannya, walaupun mungkin esensinya tidak berbeda, ya, esensinya tidak berbeda. Yang membedakan adalah budayanya, ya. Dan ini saya kira merupakan apa ya, sebuah kenusantaraan lah, ya. Baik, baik Haji. Dan memang selama ini yang terkenal Tengger. Ya, Tengger terima pun juga kasih. mungkin dengan tas-tas yang akan dilakukan tanggal 9 Juli nanti ini kelihatannya beda. Dalam rangkaiannya ya tahapannya juga dalam sesaji mungkin agak berbeda, tapi Ya, esensinya tetap sama, menyempurnakan itu dia. ya. Dan ini yang nantinya hendak dikupas oleh staf Jakarta. Yang kok izin Oke. ke Mas Untung. Mas Untung, kalau boleh dijelaskan Mas Untung, karena Mas Untung infonya adalah sebagai ketua panitia untuk upacara entas-entas tanggal 9 Juli ini. Apa yang mendasari upacara entas-entas ini dilaksanakan di Jakarta, tepatnya di Pura Parahyangan Jagat Guru, Mas Untung? Kenapa akhirnya dilaksanakan di Jakarta? Silakan Mas Untung. Iya, baik. Terima kasih Pak Dewa Sanisce, Pak Dewa Suratnaya, dan Bu Endang, dan sahabat media Hindu dimanapun berada. Om Swastiastu. Om Bahwa pada tahun ini kami dari Staf Jakarta dipercaya untuk menjadi salah satu punggawa di dalam pelaksanaan tas-tas ini.
Yang sebetulnya pelaksanaan ini bukan hanya staf sendiri, tetapi kita kerjasama dengan Majapahit Nusantara, dengan Banjar Tangerang, kemudian Banjar Tangerang Selatan, kemudian Yayasan Widya Kertajaya, dan juga PHDI Provinsi Banten. Nah, ini menjadi salah satu bagian yang sangat strategis sebetulnya, karena pelaksanaan tas-tas ini dilatar belakangi sebetulnya oleh satu event dari STAH, yaitu tentang pembinaan pasca Sudiwadani. Yang dalam hal ini kita telah lolos di dalam penelitian nasional yang menjadi salah satu grand design di dalam Kementerian Agama dan juga PHDI Pusat, bahwa banyak orang yang kemudian masuk rumah Dharma. Tetapi ketika masuk, apa yang akan kita bina? Nah, ini dia. Sehingga pembinaan pasca Sudiwadani ini tidak bisa dilupakan dari apa yang disebut sebagai vibrasi leluhur, yang dalam hal ini harus kita tuntaskan dengan pelaksanaan tas-entas. Nah, ini yang menjadi latarnya adalah dari sini, Pak Dewa. Nah, kemudian dari sinilah kami mengajak pada saat itu Aji Dewa Suratnaya sebagai narasumber pada saat webinar kami di FGD awal terkait dengan penyusunan proposal pembinaan pasca Sudiwadani, kemudian ditanggapi oleh audiens, salah satunya Ibu Endang di sini. Nah, ini saya akan daftar pertama. Nah, ini kemudian masuk gitu. Sehingga dari hal inilah kita berkembang. Apakah kita laksanakan saja di Tangerang saja nih Bapak Ibu? Tidak. Laksanakan saja di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, kemudian Depok, Bogor, Tangerang, Banten, dan Bekasi. Nah, ini sehingga cakupannya dari situ. Nah, oleh karena itu, entas-entas yang kita lakukan dari STAH Jakarta tidak hanya berupa ritualistik dari awal sampai akhir saja. Karena kita berguruan tinggi, maka ada yang disebut sebagai balutan Tridharma perguruan tinggi, dari yang namanya pengabdian masyarakatnya, kemudian nanti dalam pelaksanaan tas-tas diiringi dengan penelitian dari 5 rumpun keilmuan dari STAH Jakarta. Ada pendidikan agama Hindu, ada ilmu komunikasi Hindu, seni keagamaan Hindu, kemudian di sana ada yang namanya kewirausahaan Hindu, kemudian ada antropologi budaya di sana. Nah, semuanya masuk. Nah, oleh karena itu kita tidak hanya ritualistik dilakukan secara euforia, tidak, tetapi ada legacy yang bisa kita tinggalkan kepada anak keturunan kita. Ketika kita sudah tidak ada, bisa dilihat bahwa STAH Jakarta pada 9 Juli 2023 pernah mengadakan ritual yang sangat luhur, yaitu entas-entas. Nah, ini Pak Dewa Sanisya terkait dengan kenapa dilakukan di wilayah Jabodetabek. Salut dengan STAH Dharma Nusantara Jakarta, Mas Untung. Terlebih bahwa ada program juga untuk melakukan pembinaan kepada para Sudiwidani, Mas Untung. Izin kalau begitu tiang ke Ibu Endang, seperti tadi penjelasan Mas Untung. Ibu Endang ini kan kembali ke rumah Dharma untuk memeluk Hindu. Dan beliau tadi diinfokan bahwa beliau yang pertama kali menyatakan mendaftarkan diri untuk mengikuti entas-entas. Apa yang mendasari kenapa Ibu Endang tertarik untuk mengikuti upacara entas-entas ini? Monggo Bu Endang, mungkin bisa berbagi pengalamannya kepada pemirsa media Hindu. Semua sebelumnya. Om Swastiastu. Om Pak Dewa, Pak Untung, Pak Dewa Sanisjaya, juga pemirsa Hindu Channel yang dimanapun berada. Emang betul tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Untung sama Pak Dewa waktu pertama menggagas entas-entas. Saya emang kalau ada acara entas-entas, saya nomor 1 yang akan mendaftar. Kenapa begitu? Setelah saya ikut kuliah di STAH Dharma Nusantara Jakarta, banyak sekali yang saya dapat di sana. Salah satunya ya ini mengenai entas-entas. Sebelumnya saya juga udah pengagum berat nih sebetulnya sama Aji Dewa Suratnaya. Saya udah dari dulu kenal waktu Aji itu suka ke Pura Kertajaya
tapi beliau mungkin nggak kenal sama saya, kan gitu. Iya, jadinya pengagum berat. Nah, begitu dijelaskan apa sih entas-entas itu oleh Aji Dewo, benar-benar jadi dengan dari dalam hati yang dalam itu, oh saya tuh harus nih, harus ikut. Kenapa harus ikut? Karena ini kewajiban sebagai anak kepada orang tua, eh, yang akan berbakti ke pada orang tua dengan cara mengentas-entas, yaitu istilahnya mengangkat beliau dari eh, apa ya, dari dosa-dosa atau dari karma-karma buruk yang di, diperbuat dalam masa hidupnya. Saya sebagai anak jadi wajib untuk melaksanakan entas-entas ini. Itu bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Dengan penjelasan Pak Dewo itu benar-benar dalam hati saya itu, wah ini saya harus nih, harus menyelesaikan ini karena itu salah satu bakti seorang anak pada orang tua. Ya. Terima kasih Bu Terima Endang. kasih. Semoga kisahnya Bu Endang ini bisa menginspirasi teman-teman kita yang lain untuk melakukan bakti kepada leluhur. Luar biasa Bu Endang. Serta untuk Pak Untung yang ucapkan semoga sukses acaranya sampai kita bertemu kembali di tanggal 9 bersama Aji Dewa Suratnaya. Dengan ini yang tutup perbincangan kita malam ini, tapi jangan khawatir, akan ada sesi kedua yang kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang upacara entas-entas tanggal 9 Juli di Pura Parahyangan Jagat Guru Bintaro, BSD maksud Titiang. Sampai bertemu di sana. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Om Santi, Santi. Terima kasih Ji Dewa, Ibu Endang dan Pak Sanisca.